dari slogannya aja kira-kira, atau dari kata-kata yang mereka ciptakan sehingga bisa menyentuh Gen Z. Belum ada ya. Belum. Mungkin masih dikip semua nih. Iya. Disimpan, baru keluar setelah tanggal 27. Sudah jelas, sudah pasti, baru dibongkar semua. Iya, dibuka ke ruang berarti grand launchingnya barengan berarti. Bisa jadi. Kalau sekarang ini belum soft launching ya, karena belum boleh kampanye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di ini nih, di mana? Utopia. Utopia, semoga tidak utopis ya. Bukan euforia, bukan. Jadi bertemu kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Ya. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang ringan-ringan saja. Ya. Terkait dengan pilkada serentak yang akan dilaksanakan sebenarnya di seluruh Indonesia ya. Ya. Termasuk di Sumsel, jadi provinsi dan kabupaten kota, 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel. Tapi paling tidak kita fokus saja ke provinsi ya. Boleh. Jadi di provinsi ini kan sudah mengerucut Sepertinya berdasarkan survei-survei pun maka sudah mengarahkan ke 3 pasang. Ya. Walaupun perjuangan juga nanti kan juga harus lolos dari partai juga kan. Ya. Masih nunggu sebelum 27 ya? Ya 27. Jadi paling tidak ada Herman Deru dengan Ci Ujang, kemudian Mawardi Yahya dan Anita. Yang sebelumnya Mawardi juga sempat ganti pasangan. Ya, dengan Harno Joyo dan juga Heri Amalindo sama Popo Ali. Nah, mungkin juga nanti menurut survei itu ada kemungkinan head to head 2 pasang atau mungkin memang 3 pasang. Bahkan di awal dulu ada yang memprediksi melawan kota kosong katanya, lebih parah lagi. Di samping saya ini pengamat politik ya. Ya. Nah, karena memang beliau ini juga sedang meneruskan pendidikannya di doktoral. Ya. Di Universitas Indonesia. Ya. Jurusannya apa itu? Ilmu politik. Ilmu politik. Berarti memang pas ya. Jadi secara akademis kita akan ingin melihat lah dari pengamatan akademis itu seperti apa sih ini peta di pilkada ke depan ini. Jadi namanya Ade Indra Caniago yang dulu katanya beasiswa itu dari beberapa gubernur. Dari siapa? Pak Rosihan, Pak Saryal Usman, terus sama Alek Nurdin. Alek Nurdin waktu itu masih bupati. Iya, Pak karena dia gubernur 2 periode, cukup monggo lemak nyebutnya itu, jadi 3 gubernur. Ya. Makasih Mas. Harusnya Pak Gubernur ya kalau 1 periode ya. Iya. Kalau jadi itu 1 periodenya ya. Betul. Kalau Pak Herman Deru belum. Sampai hari ini bingung ngomongnya nih. Tapi memangnya sudah dapat dari ini apa LPDP? Enggak. Kebetulan BPPDN. Itu enggak. Bantuan murni BPPDN. Enggak. Sama sekali enggak? Tidak. Murni bantuan teman-teman aja. Oh, teman-teman ya. Dan juga dari lembaga kali ya? Ya, dari sedikit, lembaga. Ada sedikit. Lah ya. Cukup lah. Kadang banyak itu kurang. Kalau gaji itu kan banyak itu kurang, sedikit pasti cukup. Nah. Cukup untuk dinikmati lah ya. Nah, seperti apa kira-kira? Kan ada di 6 orang berarti ya? Ya, untuk pasangan ya. Kemungkinan ini ya. Sepertinya udah mengerucut karena nggak ada lagi nama di bursa Pilgub ini. Beda dengan kota Palembang yang masih bongkar pasang puzzle-nya. Kalau di kota ini sepertinya di provinsi ini sepertinya sudah kayaknya sudah pas ya? Iya, tinggal nunggu restu partai aja nih. Iya. 2 atau 3 gitu. Ya. Kalau kita baca nih peluang-peluang kemungkinan atau kekurangannya juga boleh dari ke-6 orang ini. Yang pasti kan kita roasting lah. Kalau kita bicara kontestasi, bicara kontestasi ini pasti yang diuntungkan incumbent. Siapa? Incumbent. Tapi kan tidak ada incumbent sekarang. Iya, artinya kan maksudnya sebelum masa sebelumnya ya. Oh, itu incumbent itu kata petahana lah ya. Petahana. Artinya dia maju mencalonkan lagi. Meskipun ada jeda. Walaupun dia pecah gitu kan. Iya. Sebenarnya kan itu lebih untung dan rugi juga berarti. Untung dia incumbent tapi kan pecah tadi ya. Sebenarnya kalau kita bicara untung rugi ini kan tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihat.
Tapi paling tidak hari ini kalau kita melihat kan dua orang ini diuntungkan. Ya. Diuntungkan dalam konteks popularitas. Ya. Ya kan 5 tahun ini kan nama mereka beredar terus nih. Ya, makanya Di mungkin udara kan. hasil survei terakhir itu pas ya. Karena Herman Deru itu katanya menguasai 8 kabupaten kota dan Mawardi Yahya dan Heri Amalindo itu 9-nya. Apakah 9-nya ini satu Heri Amalindo pas Pali, berarti kan 88 ini 50-50, benar. Itu kan kita mensimplifikasi, artinya Iya. kita meniadakan Iya. keberadaan Popo Ali kan gitu. Kan Popo Ali Oku Selatan. Oh ya, memang belum dijelaskan juga, berarti 7 berarti Ya, Mawali. persoalannya kan gini nih. Ini kalau saya langsung aja mungkin ya. Yang bayar survei ini siapa? Ya nggak tahu. Nah kan pertanyaannya gitu, kita bacanya kan gitu. Mungkin independen lah survei ini. Kita anggaplah independen lah. Yang bener ah. Kan kalau itu kan Bukan pertanyaan yang bener ah. kalau survei itu secara idealnya kan, Sekarang, iya, pertanyaannya simpel loh. Kalau itu independen, terus apa kepentingan sang surveyor? nggak gini. Kalau ideal survei itu pasti independen. Idealnya. Kalau dia ada yang bayar berarti konsultan. Nah di Amerika di luar negeri memang harus bisa Ya. survei, lembaga survei dan konsultan ya. Kalau Indonesia kan bisa gabung-gabung Iya, memang. itu Amerika, ini Amerina. Amerika. Ya di luar itu lah kira-kira. Iya, artinya kan gini. Makanya tadi kan kita nih sebagai pengamat ya, sebagai masyarakat pasti bertanya dong. Ya. Kok yang dibuka yang bagus saja? Lain-lainnya kemana? Ada apa? Kan gitu. Sebanyak itu yang tabir juga berarti ya. Iya pasti, makanya tadi kutanya, ini yang bayar siapa? Kan gitu. Kalau dia independen kenapa nggak dia buka? Misalnya data-data yang krusial ya. Ini 8 kabupaten kota di mana aja? Lengkap. Ya, unggulnya tuh di mana aja? Lengkap. Ya. Sama data persentasenya. Betul. Nah, tapi Gitu. yang tidak unggulnya tidak dibuka. Nah, jangan-jangan yang unggul aja ini untuk mempersuasi pemilih. Biasa kan begitu ini namanya lo menang. Ya. Nah, makanya dijual nih yang menangnya baik. Ya. Kan gitu, sehingga rakyat berasumsi tadi, oh ini dikurang Pali. Ya. Wah, ini dikurang Oku Selatan. Ya. Berarti 9, 2, Sebenarnya 7. Wah, akhirnya kalau- berkecamuk di kepala. Ini akhirnya, Kalau- wah ini 8 versus 7. Berarti menang mana dulu, kita pilih mana dulu. Kalau Itu kan di- logika yang di mau teori- dikonstruksi ya. Kalau di komunikasi itu ada ideologi berarti ya. Ya. Ada ideologi dan ada premis. Sebenarnya sudah kelihatan kan. secara Kelihatan kasar. sekali. Mana yang ditonjolkan, mana yang dihilangkan itu kan bagian dari ideologi. Betul, sebenarnya. karena kan dari total itu kita kan juga nggak pernah tahu swing voternya seperti apa. Ya. Swing voter ini kan sebenarnya masyarakat mungkin nggak Katanya ngerasa, random, tapi random dia katanya. iya random itu kan teknis pengambilan sampel. Ya, biar nggak pernah kita ngopi minum ini Siap, tuh siap. panjang tuh. Teknis pengambilan sampel. Iya. Nah persoalannya adalah sampel yang diambil ini kan macam-macam nih, sama dengan kalau kita survei orang ini. Iya. Bisa jadi memang dia punya pilihan dan tidak berubah. Ya. Bisa jadi lagi mereka punya pilihan tapi masih mungkin berubah. Nah, itu yang dimaksud tadi swing voter. Ya, ada lagi undecided voter, kaget baik jengok dulu. Ya. Kan main. Ada kalau keterangannya ada di situ. Hah? Ada yang nanti belum ada pilihan, ada yang ini, ada. Ya artinya kan kita kan bisa lihat nih petanya seperti apa sih, menangnya itu wow nggak kan gitu. Ini kan juga baru elektabilitas ya, bukan yang memilih suara juga kan, tapi paling tidak gambaran ya. Ya, dia biasanya kan yang diukur itu popularitas, tingkat keterkenalan di ruang publik itu satu. Kedua, biasa ada pertanyaan tuh. Kalau pilkada hari ini, Bapak Ibu pilih siapa? Oh, belum sampai ke sana dia. Mungkin nanti di edisi berikutnya. Karena itu kan harus. Ya, karena kan biasanya ada simulasi-simulasi itu. Belum. Tapi sebelumnya kayaknya sudah ada tuh. Pasangan ini dengan pasangan ini yang cocok ada. Ya, sudah tapi kemarin. kan hari itu kalau enggak salah cukup tinggi masih undecided voter ya, sekitar 40-an%. Ya, berarti itu masih cair, masih. Wih, itu cair itu. Karena kan dinamikanya Kalau sangat dinamis nih. 40% itu kan masih bisa ini ya. Ya, yang pasti kan dinamikanya dinamis nih. Ya. Jadi sangat mungkin berubah dalam tempo waktu, kan ada kampanye nih. Kita enggak tahu apa yang terjadi di tengah kampanye ini, tanda kutip ya. Program yang mau mereka tawarkan kan belum dibuka hari ini. Mungkin baru kisi-kisi lah. Nah,
pertanyaannya, apakah program yang ditawarkan itu mampu menjawab hope atau keinginan masyarakat, kan gitu, sehingga dia beralih pilihan, ya, yang mungkin tadi swing voter, nah ini yang gue butuhkan. Kalau yang menarik ini kita kupas satu-satu ya. Dari Mawardi itu, pertama dia akan menaikkan level Sriwijaya FC yang dulu juara, hat-trick, double winner, Jaya, turun di Liga 2, dia akan jual, itu akan dikembalikan kejayaannya. Misalnya yang kedua, misalnya kan banyak kelas Sumsel ini yang downgrade gitu. Turun level itu kan bukan hanya di situ. Di antaranya misalnya bandara dari internasional jadi domestik dan banyak lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh laku tidak Mawardi, yang dijual oleh Pak Mawardi itu? Pikir laku. Kalau kita bicara ini tadi supporter bola itu militan loh. Militan ya. Oh iya. Kemarin kan dia sudah beda menggelar pertandingan legend itu. Betul, dan itu kan memberi semangat baru, warna baru. Eman itu katanya. Oh iya, pastilah. Ngumpulkan orang muda apalagi mereka tersebar, bahkan ada yang di luar negeri. Kalau nggak salah siapa? Gam ya? Ya, yang sampai di Afrika. Iya, gitu. Jadi pasti biayanya tidak sedikit. Tapi saya pikir itu ya fine-fine aja dengan target yang akan mereka dapat. Karena lagi-lagi beda ya militansi supporter bola ketika bicara ini soal keinginan kan tadi. Nah, ketika bicara supporter bola apa keinginan mereka? Ya kembali ke masa lalu kan, masa jayanya Sriwijaya FC. Nah, balik ke cerita soal misalnya ada downgrade ya, levelnya turun katakan dari bandara internasional ke domestik. Persoalannya kan ada yang bilang ini setahun udah nggak menjabat. Bro, ini 5 tahun yang lalu loh, bukan 1 tahun ini. Artinya event-event internasional apa yang Anda buat ini kan kaitannya dengan itu. Kalau banyak event internasional nggak mungkin gitu loh. Jadi jangan melihat puzzle itu seperti capture aja ambil, harus utuh melihatnya. Tapi kan masalahnya gitu kan ketika itu kan Pak Mawardi kan pasangan dengan Pak ini. Kalau bicara pasangan nggak salah, cuma kan kita tahu kenapa misalnya logika pasangan ini akhirnya pisah. Artinya kan ada hal yang prinsip di sana kan gitunya. Mungkin Mawardi ini menyikapinya tidak reaksioner. Nggak usah jauh-jauh, di Banyuasin juga talak tigo. Iya. Oh ya, tadi kan kita masih melihat kemungkinan yang akan diraih oleh Pak Mawardi nih. Ya. Nah, kalau untuk Pak Hermanderu apa yang bisa membuat dia bisa mempengaruhi pemilih? Saya nggak tahu. Sehingga pertama tadi kan di 8 kabupaten kota itu dia elektabilitasnya lebih tinggi. Ya. Ya pertanyaannya kan kita nggak tahu nih. Apa yang dia jual hari ini? Dia cuma bicara lanjutkan aja kan? Ya, gitu. lanjutkan. Nggak jelas apa yang mau dilanjutkan gitu. Jadi sampai hari ini saya tidak melihat ada legasi yang dia tinggalkan untuk Sumsel. Satu pun tidak ada. Ya kalau infrastruktur, kalau ditanya sama saya dosen lebih urgent mana membangun infrastruktur sama membangun sumber daya manusia? Buat saya pasti jawabannya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu artinya dalam program pendidikan gratis ya? Iya. Itu bagaimana program itu di era Pak Hermanderu? Era di Pak Hermanderu mungkin lebih tepat ditanya sama masyarakat. Kalau saya nanti subjektif. Ya. Kenapa? Saya selalu ngomong, kenapa sekolah gratis di era Hermanderu gagal? Karena modalnya KTP bukan pakai APBD. Kalau dia KTP itu kalau sekolah dengan kan dia cuma ngomong KTP, kan kita nggak tahu tuh apa daftar pakai KTP kan gitu, apa fotokopi KTP, apa dikirim lewat apa bisa daftar sekolah gratis. Juga ini yang kesehatan gratis, berobat gratis. Ya berobat gratis di launching kalau nggak salah di ujung masa jabatan. Kan kita nggak rasakan. Pertanyaannya kalau saya, bro, 5 tahun kemarin, 4 tahun setengah kemarin, ente kemana aja? Ya. Jadi menurut Pak Adi kira-kira di Pak Hermanderu ada tidak secuil yang lebih baik yang dilakukan oleh beliau bersama Pak Mawardi kemarin? Selain dari infrastruktur yang katanya infrastruktur kan jalan-jalan ke daerah itu bagus semua memang. Bagus semua yang bagus. Ya, kemudian dia juga punya program mandiri pangan misalnya. Gimana? Iya.
kalau bicara kita mau compare kemana dulu nih, ya kan? Kalau bicara mandiri pangan, Sumsel ini harusnya lebih dari pangan. Bahkan zamannya Syariah Usman dulu lumbung energi malah. Ya, lumbung energi ya. Iya. Pak Alek lihat peninggalannya, menjual kita gas, bisa ya, rasakan. gas iya. Jual gas keluar. Kita bisa rasakan dan itu dinikmati oleh masyarakat. Dan itu tidak dilanjutkan barangkali ya. Yang baik-baik itu. Ya faktanya seperti itu. Ya, iya. Kayaknya ragu-ragu Pak ini. Bukan ragu, bingung mau ngomong. Perdanya ada coba lah. Perda sekolah gratis, ya kan. Tapi tidak ada alokasi anggaran. Makanya sampai hari ini kan ribut perdanya ada, perda sekolah gratis. Perdanya ada, tapi alokasi nggak ada gitu. Undang-Undang 23 juga kan jelas tuh 20% coba lah. Dibuka berapa persen sih Sumsel ini? Tapi jangan digabung maksudnya. Belum lagi yang ditamat yang ditalangi oleh APBN itu ya. Lah itu nggak masuk karena itu porsinya APBN 20%. Dia kan berarti kalau yang anggaran yang APBN itu masuk yang sekolah gratis SD dan SMP itu ya wajib belajar ya. Itu ditalangi oleh APBN itu. Iya. Berarti yang di luar itu baru ditalangi oleh provinsi ya? Kan gini, masing-masing kan punya tanggung renteng ya, nih. Ada kabupaten kota. Iya. Domainnya totalitas provinsi di wilayah SMA. Ya. SMP di kabupaten kota. Itu tadi SD-nya di backup dari pusat. Atau mungkin ada tidak dampak dari program Pak Herman Deru ini karena ada COVID kemarin 2 tahun atau 3 tahun itu. Sehingga kalau mau cari pembenaran sih bisa aja. Itu ya. Lebihan dari Herman Deru itu apa kira-kira? Apalagi dia berpasangan dengan Ci Ujang ya. Ci Ujang ini kan juga Bupati Lahat ya. Ya kalau dilihat kelebihannya di janji-janji. Kalau janji kan semua calon pasti ya kan beda janji. Maksudnya dia sudah melewati fase 5 tahun. Ada janji yang realistis, ada janji yang tahun dulu belum direalisasikan, dijanjikan lagi. Betul. Berarti kalau orang berbohong itu sekali ya. Iya. Tapi kalau 2 kali boleh berbohong. Oh itu tergantung. Kenapa? Karena keledai aja nggak mau masuk lubang yang sama 2 kali. Berarti, kan kita manusia nggak mungkin lebih mudah. Masa kasus itu bukan keledai kan? Nah, itu karena kan gini, kalau kita bicara parameter di ilmu politik ini simpel kok. Ya. Cuma 3 kok parameter kita. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Tadi pendidikan bermasalah. Kesehatan bermasalah. Satu lagi tadi bicara kesejahteraan apa? Saya punya janji mau bikin pabrik ban di sini untuk membantu petani. Ada janjinya? Coba dicek aja, takut saya salah. Kalau pabrik ban berarti berhubungan dengan karet ya? Iya, karena kan memang mayoritas masyarakat kita petani karet. Janji waktu itu kan mungkin karena harga karet waktu turun. Iya, betul. Ya, artinya kan kalau di harga turun berarti kita harus punya mekanisme sehingga tidak perlu di luar jual keluar gitu, supaya masyarakat masuk akal kan. Betul. Waktu itu tapi hari ini juga masih masuk akal kok. Iya, tapi kenapa belum ada ketika nah itu dia tadi kan minim direalisasi. Iya. Jadi masih kekurangan. Gitu kan ngomong kelebihan. Oh, kelebihannya waktu kelebihannya di janjinya. Oh, janji. Janjinya kan bagus semua nih, lebih semua nih. Faktanya implementasinya. Jadi kelebihannya bisa bermaris-maris dengan janji. Oh iya, itu jago itu. Tapi kalau pemenuhan dengan janji itu berarti kan ini ya, bukan janji dia, kan janji timnya biasanya. Hah? Tim yang janji itu. Ya, karena dia menyusun bukan yang ngambil kebijakan ini tim atau gubernur. Oh, waktu janjinya tim. Tapi yang kan nggak mungkin dia nggak tahu. Kan yang bersangkutan. Itu kan, iya dong. Kalau nggak setuju ya coret aja kan. Tapi gitu. Itu kekurangannya juga berarti. Makanya tergantung sudut pandang tadi. Kalau Pak Nasir bilang putih, saya bilang coklat, Pak Nasir betul, saya tidak salah. Nah, artinya kan kalau itu sudah dilihat dari survei tadi, memang artinya memang ada kebaikan yang dilihat oleh orang yang ya tadi kan parameternya apa? Kalau parameternya infrastruktur, oke. Kita sepakat gitu loh, tidak salah. Tapi kan tadi kalau disuruh milih, ya, membangun sumber daya manusia atau membangun infrastruktur? Harus infrastruktur. Kan sama kalau di Tiongkok itu ditanya sama Konghucu kalau saya tidak salah. Ini kan ada 3 nih. Ketika bicara pemimpin, kebutuhan negara itu apa? Pertama pangan.
Kedua, itu keamanan. Ya. Ketiga, pemimpin. Jadi kalau ditanya, yang mana yang dibuang? Pemimpin, pangan, keamanan. Ya, dia bilang pemimpin. Hah? Pemimpin yang dibuang. Nah, keamanan biar rakyat aman, ya. Tapi dia makan. Biar nggak aman tapi makan. Berarti biar pemimpin yang mengusahakan keamanan itu. Iya. Dan tadi kalau antara dua ini disuruh pilih pemimpin baik tentunya. Pilih pemimpin atau pilih pangan. Iya. Pilihnya pemimpin. Kenapa? Di tangan pemimpin baik situasi bisa aman, rakyat bisa kenyang. Tapi kalau dia pemimpin yang kurang baik, sebaliknya. Nah, itu tadi makan janji kita. Ya. Tapi mungkin kita kan memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Berarti baik semua bakal calon. Baik semua, tinggal persoalannya. Tapi ada yang terbaik, yang dipilih. Nggak gitu konsepnya. Kita ini masyarakat. Kita berkontribusi banyak terhadap negara. Ketika dihadapkan kepada kita memilih pemimpin, atau saya sering ngomong memilih pembantu. Mereka ini kan pamong praja nih, pelayan. Ya, pelayan itu kan pembantu. Artinya kita pengen yang terbaik. Yang terbaik ini yang mana? Yang tahu kebutuhan kita. Apa sih yang kita butuhkan? Tadi kan kembali masyarakat parameternya apa nih? Mau pendidikan atau infrastruktur. Oke, tadi kan sudah nih Pak Mawardi sudah, ya kan? Pak Herman Deru sudah. Nah, kalau Heri Amendu dan Popo Ali ini apa kira-kira yang membuat mereka harus dipilih itu? Alasannya. Ya sampai hari ini kan menurut kacamata dari ini pengamat saya politik. Harus bilang mereka ini orang yang tidak diuntungkan dengan posisi mereka. Artinya kuda hitam berarti? Belum tentu juga kuda hitam. Kan kuda hitam itu orang yang tidak diuntungkan kan biasanya kan? Iya, itu tadi kembali sudut pandang. Maksudnya ini soal popularitas nih, karena mereka di ujung-ujung. Masih bicara elektabilitas dah. Iya, artinya kan satu di ujung, satu di tengah, agak nyuruk lagi ujung Palembang. Bukan di tengah kota ya. Bukan tengah kota. Tapi jangan salah, dulu rata-rata yang menjadi gubernur itu adalah bupati. Iya. Dari Pak Alek Nurdin, Pak Alek Nurdin bisa mengalahkan Pak Saryal, kan bupati nih. Ya, cuma dari Pak Saryal yang bisa pertanyaannya bupatinya bupati mana kan gitu. Oku, Pak Saryal Oku mengalahkan Pak Lasihan nih. Oku Raya ya, kan. Kemudian Alek Nurdin mengalahkan Pak Saryal itu juga Mubah. Nah, memang dia Mubah kan beda. Kabupaten yang kaya gitu ya. Loh. Ya. Dari potensi resource-nya beda, APBD-nya beda. Kalau compare sama Oku Selatan sama Pali dijumlahkan juga berapa kali baru bisa. Kalau misalnya mereka katanya akan mengupayakan sekolah gratis dan pendidikan gratis, masyarakat juga akan bertanya-tanya kan? Bagaimana mereka menerapkan di kabupaten sebelumnya itu kira-kira? Itu satu. Kedua kan persoalannya di level provinsi ini siapa yang mampu membuat packaging lebih bagus, yang bisa membuat ini lebih populer itu loh. Ya kan? Kalau kita lihat negatif campaign ini kan menarik nih. Orang nggak lihat lagi yang lain, justru lihat yang ngomong ini kan gitu. Dan ini menarik menurut saya negatif campaign ini karena ini harus kita jadikan sebuah kebutuhan negatif campaign sebagai alat kita untuk memberikan edukasi supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak terpaku pada satu informasi. Karena informasi yang manis itu belum tentu juga bermanfaat terkadang. Betul. Jadi kan dengan ada informasi yang seperti ini, pahit memang, tapi mengajak mereka pikir, benar enggak yang diomongin itu? Adonian apa tidak? Dia akan bertanya, dia akan googling dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau di pengadilan itu apa namanya? Yang opinion itu, pembanding itu harus ada pendapat ahli maksudnya. Iya. Legal opinion. Ya. Makanya ini kan ada pengamat yang ngomong. Second opinion. Second, ya. Ada pengamat yang ngomong. Nah, ini kacamata pengamat kan gitu. Nah, tinggal mereka mengelaborasi di kepala mereka. Benar nggak nih? Yang mana nih yang paling kita butuhkan? Nah, yang kembali tadi nih ke apa? Heri Amendu dan Popo Ali ya. Apa kira-kira yang membuat mereka itu memang harus dipilih itu? Saya tidak melihat nilai lebih ya dari mereka. Ya. Jadi walaupun mereka keluar dari partai juga nanti semakin ini berat ya. Sepertinya seperti itu karena kan gini, kita nih mungkin tadi mereka mohon maaf
posisi di ujung, sehingga kadang baca beritanya juga kita jarang. Ya, harusnya mereka digenjot ya. Iya. Kalau dan toh spanduknya juga baru muncul berapa bulan belakang. Pengalaman saya dulu, Pak Alek itu ketika bupati, dia mainnya memang sudah beritanya sudah di nasional. Oh iya, kelasnya dengan program sekolah gratis berobat gratis itu membuat dia yang waktu dia masih di naik di multi level politiknya main. Di provinsi, masih iya, makanya dia main di multi level politik dan itu sukses. Itu. Dan kalau ini kemarin ini ke lokal berarti kalau yang lama. Justru itu. Ya. Nah, kira-kira kalau kita mau dirapikan nih dari Pak Herman Deru dan Ci Ujang nih, apa yang membuat mereka layaknya dipilih oleh masyarakat Sumsel? Menurut kacamata pengamat politik ini. Kalau saya real, yang punya hak itu adalah masyarakat. Iya, maksudnya kan biar masyarakat itu juga makanya ini mau saya sampaikan bahwa masyarakat ini hari ini butuh apa nih? Ya, butuh infrastruktur. Atau butuh yang lain, pangan, kesehatan, gitu lapangan kerja, butuh lapangan kerja, kesehatan, atau pendidikan. Jadi kalau butuh lapangan kerja, butuh kesehatan dan pendidikan gratis, mungkin jangan dipilih Pak Herman Deru gitu maksudnya kira-kira. Ya, kan masing-masing nih punya tawaran nih. Ya, kalau Pak Mawari dan Pak siapa Bu Anita, kira-kira apa? Ya. Tawaran ini kan jelas tuh sekolah gratis, berobat gratis, kemudian yang pasti hari ini olahraga, dan ini menyehatkan pastinya kan gitu. Kalau ini Heri Amalindo dan Popo Ali sama jualannya, cuma siapa yang kira-kira lebih mampu meyakinkan masyarakat menyampaikannya dan lebih mampu meyakinkan masyarakat. Dan dengan pesan-pesan yang tidak terkesan membual ya. Ya kalau dia artinya kan gini, masyarakat ini ketika disuguhi hidangan janji. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah cross check. Yang berjanji ini tukang tipu. Berarti kita melihat track record. Oh iya pasti. Itu satu. Kedua, ketika melihat janji, kira-kira mungkin nggak dia melaksanakan janji itu? Itu kalau dari ini ya janji ya. Oh, iya. Nah kalau sekarang ini kan juga isu yang menarik juga isu soal Gen Z ya. Ya, Gen Z ini kira-kira katanya 50% lebih memilih suara. Betul, 54. Apakah di Sumsel juga sama kali ya? Sama secara nasional karena kita ada bonus demografi. Nah dari 3 pasang ini siapa yang sudah mendekati Gen Z ini? Kalau ditanya mendekati, semua mendekati. Enggak, maksudnya sudah kelihatan. Yang kan pasti ada persentase nih. Yang sudah kelihatan di media atau di mana, di medsos misalnya. Kalau di medsos relatif semua bermain ya. Kayak kalau bicara bicara kemarin bola ini kan anak-anak muda semua, Gen Z. Kan itu yang mau disasar kan gitu. Kalau seperti di Pilpres kemarin kan kelihatan tuh dari istilah-istilahnya kan. Pasangan-pasangan itu yang lebih unggul memang Prabowo, ada Gemoy, ada istilah-istilah nomor-nomor. Nah, artinya ini kan justru yang lebih lekat ke ini, bukannya karena Gibrannya. Ya itu kan. Kebetulan saja Gibran untuk orang muda kali kan. Kebetulan, dan dia lolos dari MK ya. Tapi paling tidak artinya yang Gen Z tadi. Nah kalau di Sumsel siapa yang kira? Dari slogannya aja kira-kira, atau dari kata-kata yang mereka ciptakan sehingga bisa menyentuh Gen Z. Belum ada ya. Belum. Mungkin masih dikip semua nih. Iya. Disimpan. Baru keluar setelah tanggal 27. Sudah jelas, sudah pasti baru semua. Iya, dibuka ke ruang. Berarti grand launchingnya barengan berarti. Bisa jadi. Kalau sekarang ini belum launching ya, karena belum boleh kampanye. Tapi kalau saya lihat dari medsos ya, itu sepertinya sudah ada yang main-main di medsos itu. Semua kan pakai medsos. Iya, tapi kan yang menonjol kan kelihatan. Kan di medsos kan bisa kelihatan, yang tidak menonjol itu kan, karena mampir itu di ini kita di beranda ya kan. Itu karena gini timnya kerja semua soalnya nih di ruang-ruang publik nih hampir di seluruh platform medsos. Tinggal ini timnya itu bergantung kepada bayaran atau bergantung kepada komitmen tim juga ya. Ada yang memang jadi banyak faktor lah. Seperti zaman dulu Anies 212 musuh Ahok itu kan misalnya kan.
yang di medsos itu sebenarnya kuat, tapi kan ternyata loyalitas bisa mengalahkan yang kuat itu. Makanya tadi agak sulit kalau kita memprediksi hari ini karena dinamikanya. Kan tidak kegambaran. Nanti kan semakin hari juga kita bisa prediksi. Betul. Kalau sekarang ini masih samar lah ya. Paling tidak mereka ini memang harus berjuang di partai dulu lah ya. Iya, karena hari ini kan semua fokus di kendaraan politik. Karena baru satu ya pasangan yang sudah firm. Sudah penuh ya. Ya. Kalau Pak Mawardi dan Anita juga masih 50-50 ya. 50-50 itu bukan 50-50 itu. Karena partai mereka kan masih meragukan semua nih. Ya soalnya sejauh belum ada tanda tangan, ya belum bisa kita bilang firm. Ya, atau itulah mungkin menjadi penyebab mereka bergeraknya juga belum full kali mesinnya. Bisa jadi. Ya masih pemanasan lah istilahnya. Ya ibaratnya kalau kita mau pesta kan cek sound cek 1 2 halo kan gitu. Ya, jadi kita juga analisis juga masih sedikit-sedikit ya belum dibuka semua ya. Jadi itu ya, dari bagaimana mereka mendekati Gen Z ya. Terus apa lagi nih persoalan yang lain? Ya mungkin karena tadi masih fokus di kendaraan, jadi belum bisa banyak hal ya yang bisa kita kupas gitu loh. Iya. Tapi kalau dari kekuatan, dukungan, backup, support, yang pasti hari ini kan kalau bicara partai, kita tahu kecenderungan hari ini kan Gerindra misalkan, kan partai pemenang. Ya sepertinya nggak akan lari jauh. Pak Mawardi juga kemarin kan dia panglimanya di Sumsel. Betul, dan itu TKD. 70% katanya. Iya, TKD. Artinya kan bisa kita prediksi lah, nggak mungkin jauh-jauh. Ya, dan ya namanya ruling party ini kan banyak akses yang bisa dipakai. Tapi nanti pasca pelantikan. Kemarin ada pertanyaan tidak kalau untuk Pak Ade? Kemarin kan di Gerindra itu Pak Mawardi itu kan tidak menjadi ketua di Sumsel. Ya. Tapi kemudian dia dipercaya untuk menjadi panglima. Betul. Nah sebaliknya Pak Herman Deru itu kan dia ketua nih, pimpinan di Sumsel. Ya. Tapi kemudian dipercaya oleh pusat itu Nasdem bukan Pak Herman Deru. Ya. Ada yang bisa dibaca tidak dari penunjukan itu? Kalau saya melihat ini high level politik. Iya. Ya, jadi ada kepentingan yang harus dijaga dan ketika kepentingan ini dilanggar, diganggu, ada konsekuensi yang harus dia terima. Iya. Jadi kalau bahasanya John Seidel kalau saya boleh kutip, ini lock in, barang ini terkunci. Iya. Tapi sebenarnya menguntungkan bagi Pak Herman Deru ya, karena yang calon pilpresnya kan kalah nih. Ya. Jadi mereka tidak punya power untuk memberikan sanksi gitu kan. Tapi sebaliknya bagi Pak Mawardi yang didukungnya kemarin itu kan itu unggul. Makanya saya bilang tadi dia pasca 20 nih, pasti ada keuntungan dari makanya pasca 20 Oktober peta politiknya semakin terang. Ya. Pasca pelantikan. Ya, part of ruling party kok, partai penguasa. Jadi dia punya akses politik, akses birokrasi. Pak Herman Deru tidak dipercaya menjadi panglima itu tidak begitu merugikan baginya karena dia anyway beda dong, dia kan bukan partai penguasa. Enggak, makanya tadi kan dia bukan menang kan kemarin. Ya, artinya kan dia tidak mendapat, kalau toh menang kan beda gitu loh perlakuannya. Menang dia nggak di depan kok. Ya makanya. Ya, dia kan diuntungkan dengan itu justru. Dibilang nggak juga diuntungkan dalam konteks ini, tapi dalam konteks ruling party, lu siapa? Kita punya kader bro. Kan gitu. Ya. Tapi paling tidak Nasdem untuk ke Pak Herman Deru ya. Ya. Itu kalau kan itu udah clear lah ya. Udah clear. Jadi posisinya ini artinya dari tiga calon ini kita tidak bisa menganalisisnya secara komprehensif karena memang masih jauh juga waktunya kan dan gelanggang juga belum dibuka gelanggang. Tapi paling tidak kan ini kan analisis kan bisa menjadi masukan bagi masyarakat nih kira-kira kemana mereka akan berlabuh. Apakah tetap di pilihannya yang menunjukkan
8 kabupaten kota itu elektabilitasnya diberikan kepada Pak Herman Deru. Ya, cuma atau itu mungkin tadi nanti kan bisa berkurang, atau nanti juga bisa yang tadinya mendukung Pak Herman Deru dan Mawardi juga bisa nanti berlari gitu kan, sama-sama ya, itu swing voter. Swing artinya voter. Kan dia bisa bergeser kemanapun sesuai dengan dinamika. Swing voter itu kalau menentukan di berapa persen nanti biasanya? 30%. Nggak juga, sulit juga. Kita kan harus dilihat juga nanti. Kalau kita mau kalkulasi elektabilitas hari ini berapa, kan gitu. Kemudian sisanya ini yang mau kita lihat. Dari total ini katakan ini 100%. Itu yang undecided voternya berapa persen? Kemudian swing voternya berapa persen? Baru kita bisa kalkulasi. Nah, kalau data survei nggak dibuka kan bingung kita apa yang mau kita baca. Sebenarnya kalaupun hasil surveinya dibuka pun itu tidak menunjukkan bahwa keunggulan yang diraih oleh Herman Deru di elektabilitas itu membuat dia yakin bisa menang. Sementara kalaupun Pak Heri Amalindo dan Mbak Mawardi juga di bawah Pak Herman Deru, belum juga itu menjadi bahwa dia bisa kalah. Belum tentu. Walaupun mungkin dia harus berjuangnya lebih tinggi. Nah, makanya tadi ada faktor dinamika seperti apa. Banyak faktor ya. Banyak faktor. Belum lagi nanti serangan pajar gitu ya, kan. Itu yang sering saya bilang. Itu serangan pajar. Isi tas ini. Isi tas ya. Jadi dia kan elektabilitas kalau bicara pemimpin kan 3 nih idealnya. Dia punya popularitas, dia populer, dia punya kapasitas, dia punya isi tas. Nah, dalam konteks hari ini ya politik elektoral kita nggak perlu kapasitas hari ini, cukup popularitas sama isi tas bisa jadi. Tinggal nanti masyarakat memilih ya mau kalau isi tas berarti cash and carry ya, selesai. Ya, karena kan gini, ini juga hasil survei. Nah, kalau ini saya sempat baca, saya sempat dapat hasil bahwa 68% itu rakyat kita menginginkan dalam event ini mereka sangat permisif, sangat toleran, bahwa mereka butuh 100 sampai 150 ribu, itu 60% lebih. Isi tas. Ya. Isi tas. Artinya kan kalau dibagi 3, dibagi 20% itu bisa tapi kalau ada yang sanggup bayar lebih berarti bisa 60% itu diambil semua. Tapi kan gini, dia kan tidak sesederhana itu menghitung. Karena kan ketika kita mau bicara bagaimana melakukan transfer, artinya pesan ini sampai, ya kita harus lihat infrastrukturnya. Siapa nih yang paling kuat? Ya. Paling tidak itu dasar ya. Iya. Basic. Nah, kemudian mereka pakai infrastruktur apa? Partai kah? Atau relawan kah? Mesinnya itu ya. Atau tim keluarga yang menyampaikan ini kan gitu. Artinya kalau soal mesin itu kan berarti semua bakal calon juga punya mesin seperti itu. Pasti. Tinggal cuma kan kita nggak tahu mesin ini bekerja atau enggak. Ada mesin tidak ada minyak itu kan. Ada minyak, ada mesin tidak ada surat-suratnya kan. Nggak jalan. Jadi tinggal tergantung. Dan terakhir itu mungkin kalau garis tangan barangkali ya. Yap. Nah, makanya pesan saya, kita kan di kota dulu kan ada yang sampai 4 kali 5 kali nggak jadi. Iya, persoalannya pun 4 kali harus. Iya. Persoalannya satu. Iya. Jangan banyak cuci tangan biar tidak terhapus garis tangan. Dan sering-sering membawa buah tangan. Nah ini dia. Kalau kita urus di partai tidak ada buah tangan juga. Karena masyarakat kita ngomong selalu begini, hawo timbang hawo. Iya. Nomor piro, wani piro. Karena ini problem tapi kita. Yang penting jangan sampai juga kita menyampaikan kepada masyarakat itu ada yang memberi uang, ambil uang dan jangan pilih orangnya. Kalau bisa jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya yang bagus. Nggak bisa, rakyat butuh. Ya bukan yang bagusnya kan seperti itu. Bagusnya seperti itu, tapi ada pertanyaan. Saya kemarin narasumber di pagi, pertanyaannya Pak, kondisi ekonomi sedang susah. Terus ada yang ngambil uang. Berarti memang kondisi yang susah itu mungkin memang dimanfaatkan. Memang diciptakan. Betul. Nah, makanya itu tadi saya bilang login elektoral. Jadi rawatlah kebodohan, pelihara kemiskinan. Artinya memang semua pemimpin itu mungkin sebenarnya juga berusaha seperti itu. Kalau mau kuasaannya bertahan ya. Makanya juga kemarin ada program makan siang gratis itu ya. Iya, itu tadi. Masyarakat kita hari ini kan lebih butuh makan siang gratis. Pesan terakhirnya apa kira-kira? Ya, pesan saya tetaplah cerdas karena terlalu banyak kontribusi kita untuk negara. Jadi cerdas itu juga tidak perlu harus sekolah ya? Enggak. Ya, jadi sekolah gratis itu memang harus kita tuntut, tapi kalaupun tidak menikmati sekolah itu tentu harus cerdas. Oh iya. Cerdas itu kan IQ itu kan bisa dibuat dari lahir. Betul. Ya.
Karena kalau sebenarnya pemimpin kalau dia mampu mencerdaskan rakyat, kerja dia nggak susah. Rakyat kasih tahu, Pak Gu kita butuh ini, Pak Bu kerjakan ini. Kalau kan gitu. cerdas juga tidak perlu diciptakan lapangan kerja, mereka menciptakan sendiri. Itu tadi, gitu loh. Berarti kita tidak perlu menuntut para bakal calon itu untuk membuat program menciptakan lapangan kerja. Enggak juga, cuma kan itu kalau masyarakatnya udah cerdas. Ya, berarti masyarakat kita kan harus dicerdaskan. Makanya lewat kampanye ini harus mencerdaskan, bukan membodohi kan. Ya, gitu. Ada untuk para bakal calon pesan-pesannya apa? Pesan saya untuk bakal calon bahwa ujungnya hidup ini adalah kematian dan semua akan dipertanggungjawabkan. Saya yakin semua muslim kan. Ya. Jadi ya silahkan pikirkan itu. Kadang saya bingung mau ngomong apa gitu loh. Seolah-olah pemimpin ini menganggap ini betul-betul just a game gitu, hanya permainan, sehingga mereka menganggap ini kendak gue lah gitu. Mereka lupa bahwa ada pertanggungjawaban kalau kita meyakini kita ini muslim. Oke. Demikianlah barangkali, artinya kalaupun tadi ada analisa-analisa yang agak sedikit menyerempet, bukan berarti kita menyerang ya. Bukan berarti juga kita ingin menonjolkan kelemahannya, tapi kita ingin mengingatkan bahwa selain urusan pilkada ini juga yang perlu dipikirkan itu ada urusan yang di atas. Betul. Karena tadi ujungnya hidup ini kan pasti mati. Karena nggak satu pun sampai hari ini. Saya 51 tahun ini belum pernah dengar ada orang sanggup interupsi untuk menunda kematian. Kan gitu. Dan semua ada yang baru lahir, ada yang belum lahir, ada yang sudah uzur, ada yang sudah minta mati belum dimatikan. Betul. Dan yang menarik lagi sampai hari ini saya belum ketemu orang muslim itu pakai jas. Meninggalnya. Iya, semua sama, masih kain kafan gitu. Artinya ya semua tinggal, jas tinggal maksudnya. Karena syaratnya memang ya. Iya. Syarat itu harus menggunakan kain kafan. Iya. Itu kan persoalannya itu. Oke. Dan mungkin mereka juga sudah menyiapkan kain kafan semua ya. Pasti. Belum lah. Mereka kalau sudah merangkai kain kafan. itu kan ada amal kematian, dengan amal kematian menyiapkan ini. Iya, Pak. Satu amal kematian. Demikianlah perbincangan kita bersama pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Kandidat Ade Indra Caniago. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.